Door. Kabar baik ya, ini ada TK dan juga ada SD. Tahun dalam perjalanan ini masuk tahun ke-10. Kenapa Tante tergerak untuk bangun sekolah di sini? Tok, tok. Oke, open the door. Yeay. Penasaran ya teman-teman, kenapa namanya open the door? Karena kita ngambil kata-kata ini berangkat dari kekepoan setiap makhluk di muka bumi ini. Salah satunya juga saya. Kadang kita suka penasaran sama beberapa hal yang kita mau nanya pun juga sungkan, gak enak mungkin, atau gak ketemu momennya yang pas buat kita cari tahu, dan sumbernya juga gak ada. Nah, kali ini teman-teman, di acara ini kita akan bongkar habis semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak hati kita, yang ada di benak pikiran kita selama ini ke narasumber yang sangat terpercaya. Kali ini teman-teman, kita akan membahas topik tentang yang fenomena ya teman-teman, fenomena nyata yang aku pun juga melihat. Aku pribadi pun juga penasaran. Ada suatu sekolah di Bekasi Barat, sekolah Kristen non-profit yang tidak mengambil untung untuk menjalankan sekolah ini. Dan sekolah ini sudah bertahan sekitar 10 tahun kurang lebih teman-teman. Nanti untuk pastinya kita akan bincang-bincang langsung dengan narasumber yang terpercaya tersebut. Nah, jadi di sekolah ini aku penasaran, karena sekolah Kristen pada umumnya biasanya itu harganya mahal-mahal SPP-nya. Tapi di sekolah ini teman-teman bisa murah bingit SPP-nya. Nah, ini sesuatu yang mengganjal di hati aku. Aku pengen nanya langsung mumpung ada momennya di Open the Door kali ini. Kali ini kita sudah mengundang narasumber terpercaya dan narasumber spesial, yaitu foundernya langsung dari Sekolah Kristen Kabar Baik, Ibu Tiongari. Sudah hadir di sini. Ya, terima kasih juga sudah mengundang. Iya, Tante, sebelumnya Tante nggak afdol kalau kita nggak buka acara ini dengan sebuah tos spesial di Open the Door, Tante. Jadi kita kan cerita Open the Door ya, Tante. Jadi kita mau ketok-ketok dulu, ibaratnya rumah orang itu, supaya orang itu keluar terus ngasih tahu informasi-informasi yang mau kita cerita. Oke. Nah, Gimana caranya? tosnya kayak gini nih, Tan. Tok, tok. Oke, open the door gitu, gitu Tante. Boleh. Bisa. Kita coba ya. Ya. Tok, tok. Oke, open the door. Yeay, keren kan guys? Oke teman-teman. Oke, thank you Tante sudah hadir di podcast Open the Door kali ini. Ya, terima kasih juga sudah mengundang saya. Iya. Nah, kali ini Tante kita mau tanya. Boleh dong Tante minta tolong dikasih perkenalan singkat tentang sekolah ini, dan Tante ini sebagai founder, mungkin perjalanan sejarah singkatnya membangun sekolah ini gitu Tante. Silakan Tante. Ya, jadi nama sekolahnya adalah Kabar Baik ya. Ini ada TK dan juga ada SD. SD-nya di bawah Departemen Agama dengan nama Sekolah Dasar Teologi Kristen Kabar Baik. Nah, ini sebenarnya sudah berjalan, untuk SD-nya ini kita sudah meluluskan 3 angkatan. Wow. Jadi kurang lebih sekitar 9 tahun dalam perjalanan, ini masuk tahun ke-10 untuk anak-anak di SD-nya. Wow, keren. Nah, ya, dan sekolah ini pun juga awalnya sekolah ini bisa berdiri. Suami saya kan adalah gembala ya di GBI Kabar Baik. Jadi kita melihat jemaat yang saat itu ya sudah kelas 3 SD, tapi dia tuh belum bisa baca dan tulis. Nah, itu ada rasa iba, rasa hati yang terenyuh untuk gimana caranya ini anak supaya dia bisa belajar dan dia bisa membaca dan menulis. Nah, dari situlah Tuhan kasih visi dalam hati saya untuk saya membuka sekolah supaya anak-anak kita, terutama yang seiman dengan kami, itu mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Luar biasa Tante. Seperti itu. Hati Tante besar sekali ya untuk Amin. Padahal aku sudah mengenal Tante Mari ini cukup lama teman-teman. Tante Mari ini sosok yang luar biasa. Sebenarnya kalau nggak mau bangun sekolah pun
pasti ada banyak hal besar yang bisa Tante Mari kerjakan di luar sana. Cuman aku penasaran nih Tante, kenapa kok Tante mau bangun sekolah ini, apalagi sekolahnya sekolah misi? Kan bisa Tante bangun sekolah yang profitnya mungkin besar gitu. Kenapa Tante tergerak untuk bangun sekolah misi ini? Ya, jadi sekali lagi ini panggilan ya, panggilan yang datangnya dari Tuhan. Ya, kalau Tuhan sudah panggil ini, saya mau menolak bagaimanapun, pasti nanti Tuhan juga bisa pakai orang lain untuk mendirikan sekolah ini. Jadi saya sudah bergumul selama kurang lebih 2 tahun waktu Tuhan memanggil saya untuk mendirikan sekolah ini, dan saya tidak bisa lari kemanapun kecuali saya, ya Tuhan, saya mau dan saya harus bangun sekolah ini. Jadi misi ini memang datangnya dari Tuhan, dan saya percaya ketika Tuhan memanggil, maka Tuhan juga yang akan memperlengkapi, Tuhan juga yang pasti akan menolong, bahkan menyertai. Terbukti sampai dengan sekarang, ya kita nih Ebenezer ya, sampai dengan saat ini pun Tuhan juga masih menolong kita. Luar biasa Tante. Seperti itu. Ada hal yang menarik yang mau aku tanyakan. Apa tuh? Tadi Tante bilang ini panggilan. Iya, betul. Tapi biasanya orang untuk ngejalanin panggilan ini gak usah dibangun sekolah Tan. Aku panggilan gitu, kerja di perusahaan ini misalnya, atau aku punya panggilan bermusik gitu. Tapi untuk melangkahnya aja kadang aku suka, ini benar gak ya panggilan dari Tuhan? Tante sempat gak sih awal-awal sempat struggling dalam hal itu? Iya, pasti. Berapa tahun Tante struggling sampai akhirnya benar-benar didirikan sekolah ini? Ya lumayan ya, tadi saya sampaikan itu sekitar 2 tahun ya. Saya tanya sama Tuhan, saya minta tanda sama Tuhan, ini bener gak? Karena apa? Karena emang saya gak punya apa-apa. Ya, saya tidak punya fasilitas ya. Saya tidak punya uang yang cukup banyak untuk membangun sekolah. Dari mana saya harus membeli meja, kursi, buku-buku dan semuanya tuh nggak ada. Ya, tapi saya percaya waktu Tuhan panggil, tadi saya sampaikan ya, dengan iman saya percaya bahwa Tuhan juga pasti sediakan. Luar biasa, Tante semuanya melangkah dengan iman ya Tante. Iya betul, Dan melangkah dengan terbukti iman. ya, Tante. Sebenarnya bukan melangkah dengan iman saja ya, tapi ini kan juga ada dukungan. Ada dukungan dari suami, dukungan dari para pengerja di gereja, dukungan dari jemaat yang juga menolong. Jadi dulu pertama kali kita bangun sekolah ini kan tidak ada meja, tidak ada kursi. Nah itu yang build up ya, yang buatin mejanya itu adalah para pengerja kita. Luar biasa. Jadi mereka yang buatkan meja, mereka yang buatkan kursi supaya kita tuh bisa ada meja dan kursi buat anak-anak. Jadi sempat tuh beberapa bulan pertama ya anak-anak ngemper aja di lantai. Setelah itu baru baru ada meja dan kursi, dan sekarang udah luar biasa. Ada banyak orang-orang yang terbeban di dalamnya. Luar biasa Tante, keren banget. Cuman aku mau ngomong yang realistis deh. Kata orang, lu hidup sorry ya Tante, ini bahasa anak muda ya Tante. Boleh. Lu hidup realistis aja. Lihat kapasitas lu gitu. Tante, emang Tante melangkah di sini kan gak cuma pakai iman doang ya Tante. Tapi juga perlu uang, karena beli apa-apa kan gak pakai daun ya Tante. Betul. Iya, kan butuh uang ya Tante, beli meja, beli segala macamnya gitu. Nah, Tante, apa yang menguatkan hati Tante sampai Tante benar-benar mau memulai? Soalnya menurutku ini pelayanan yang cukup serem gitu untuk dimulai dari awal kalau aku di posisi Tante, karena aku adalah Betania bukan Ibu Tio Mari mungkin ya Tante. Aku agak deg-degan untuk memulai pelayanan ini. Apa yang bikin Tante kok benar-benar firm? Iya, aku harus maju gitu. Dengan kondisinya tuh awalnya gimana Tante? Apakah Tante memang punya cukup uang untuk memulai atau gimana gitu Tante? Iya, tadi saya tidak ada uang sama sekali untuk saya bisa memulai hal ini. Tapi balik lagi ya, tadi Beta tanya apa cuma dengan iman saja? Ya tentu tidak ya. Yang pasti Tuhan tuh kasih saya hati yang berbelas kasih. Ya, bagaimana saya bisa melihat anak-anak ini, gimana saya bisa mengasihi anak-anak ini, dan karena saya melihat jiwa mereka. Saya melihat anak-anak yang perlu ditolong, anak-anak yang perlu diajarkan supaya mereka tuh bisa membaca dan menulis. Itu kan awalnya seperti itu. Nah, hati yang mengasihi anak-anak ini membangun iman saya untuk saya bergerak dan melangkah. Seperti itu, Beta. Ya. Pertanyaan yang menggelitik juga Tante di saya. Kenapa Tante mau bangun sekolah
kan bisa ya sekolah umum. Jadi banyak yang daftar dari Betul. semua banyak maksudnya dari semua banyak latar belakang, mereka bisa daftar. Maksudnya tapi kenapa sekolah Kristen gitu ya? Sekolah Kristen, apalagi di lingkungan yang ini kita tinggal di daerah Bekasi, teman-teman. Jadi kita nggak mau pura-pura nggak kenal, teman-teman. Aku kenal sama Tante Mari, kita tetanggaan. Kita tinggal di Bekasi Barat. Bekasi Barat ya teman-teman tahu lah ya, Bekasi gitu. Ini bukan lingkungan yang cukup mudah. Saya bisa menebak pertanyaan Beta karena teman-teman saya juga tanya, Iya. kenapa harus sekolah Kristen? Iya. Kenapa tidak pakai, maksudnya nggak sekolah umum saja, Iya. supaya saya bisa jangkau anak-anak jauh lebih lagi. Betul. Dan itu juga disampaikan oleh suami saya awal-awal dulu waktu kita merumuskan sekolah ini, ya, kenapa harus sekolah Kristen? Betul. Cuman satu tujuannya, supaya mereka mengenal karakter Kristus. Itu aja. Ya. Jadi sejak kecil, sejak mereka usia TK, sejak mereka masih balita, mereka udah tahu kalau mereka tuh harus tahu siapa Yesus itu. Iya. Ya, siapa Tuhan yang mereka sembah. Mereka harus mengalami, mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Betul. Dan itu hanya bisa kita ajarkan di sekolah Kristen. Betul nggak? Betul. Ya kan? Kalau Betul. sekolah umum kan nggak bisa. Iya. Mau nggak mau doanya secara umum. Tapi kalau di sekolah Kristen, mau nggak mau mereka berdoa, mengucapkan di dalam nama Yesus. Iya. Ini menjadi iman atau dasar buat mereka untuk mereka mengenal Yesus Luar secara biasa. pribadi. Seperti Itu alasannya. panggilan Tuhan ya atas hidup kita. Betul Karena- sekali. Iya, hidup di dunia cuma sementara. Kita harus jadi berkat buat banyak orang biar lewat hidup kita orang-orang bisa mengenal Kristus. Dan ini pelayanan Tante Mari luar biasa banget ya teman-teman. Bisa dibilang pelayanan kan ya Tante sekolahnya? Iya betul. Iya. Amin. Sampai sekarang pun juga masih bisa terbilang ini sebagai pelayanan. Iya. Betul sekali. Pelayanan lewat jalur pendidikan untuk memperkenalkan tentang Kristus ke anak-anak yang memang anak-anak kan usia emas ya Tante. Iya. Itu fondasi betul. mereka buat mereka nanti bertumbuh besar. Nah ini, aduh Tante keren banget hatinya ya teman-teman. Bukan saya loh yang keren. Oh iya. Tuhan yang keren. Tuhan yang keren. Tuhan Jadi Yesus sekolah yang ini keren. punya siapa Tante? Punya Tuhan Yesus. Wah, keren bukan punya banget. saya. Suami saya selalu bilang ya ke saya, sekolah ini tuh punya Tuhan Yesus. Iya. Jadi kita ini hanya dipakai sebagai alat untuk mengelola sekolah ini. Iya. Karena itulah sekolah ini masih bisa bertahan karena saya tahu pemiliknya adalah Tuhan. Luar biasa, keren banget Tante. Oke. Aku suka dengar karena kan ini udah 10 tahun ya Tante, hampir 10 tahun ya Tante. Iya, betul sekali. Orang suka bilang, aku pribadi pun ya Tan, mohon maaf ini Tante Mari, aku pertama kali mungkin ngomong ke Tante Mari di sini. Apa tuh? Aku suka mikir ini sekolah, aku kayak ragu gitu, ini tahun depan masih ada nggak ya gitu. Aku suka takut gitu Tan. Nah, apa yang bikin sekolah ini kan suka dibilang ya ini mujizat dari Tuhan, mujizat dari Tuhan. Iya. Mujizatnya tuh apa aja sih Tan? Contohnya mau tahu gitu loh, penasaran. Nah, ini kan ada dukungan ya. Jadi visi ini kami sampaikan juga kepada pengerja, kepada jemaat, kepada teman-teman, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Kami sampaikan karena tanpa dukungan mereka pun kita nggak bisa. Tadi kan seperti Beta bilang ya, nggak bisa bayar pakai daun ya. Iya. Semua kan perlu ada uang. Nah, untuk bisa adanya operasional sekolah ini tetap bisa berjalan, maka di sekolah ini juga ada namanya kegiatan namanya foster parents. Jadi ada orang tua asuh yang menolong anak-anak yang tidak mampu supaya mereka tetap bisa bersekolah tanpa ada beban di SPP mereka. Seperti Keren itu banget ya, Tante. Jadi memang ada dukungan lah dari orang-orang sekitar yang melalui kesempatan ini juga saya mau mengucapkan terima kasih untuk para foster parents yang sudah bergabung di dalam sekolah Kabar Baik. Sekaligus nggak apa-apa iklan dikit ya. Iya Beta boleh ya. silakan, Tante, Ya mungkin silakan. ada di luar sana teman-teman yang belum mendengar mengenai sekolah ini dan mau bergabung ya menjadi berkat untuk anak-anak, boleh bergabung. Inilah saluran berkatnya di mana kita bisa berbagi ya dengan jelas kepada kepada anak-anak yang ada di sekolah Kabar Baik ini dengan cara apa? Dengan cara mendonasikan sebagian dari apa yang kita miliki untuk mereka. Luar biasa, keren banget ya Tante.